di industri ini. Jadi bukan kaleng-kaleng, pada zaman itu tetangga masih memikirkan cangkul yang tajam, yang bagus. Malaysia sudah memikirkan teknologi, cuy. Beda banget kan ya. Seriusan para pemerintahnya itu luar biasa ya. Tidak ada korupsi. Ini yang perlu kita contoh. Sedikit-dikit dikorupsi, hilang dong uangnya ya. Nggak jadi terrealisasi impian-impian ini. Masih ada yang bilang bahwa Malaysia itu tidak punya uang gitu loh, kan lucu guys ya, sebab ini mendominasi loh ya. Hai, hello guys, assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Apa kabar cuy ya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya dan dipermudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Oke guys ya, kemarin kita sudah mendengarkan berita yang membuat orang panas juga gitu loh guys ya, yang dimana ada salah satu reporter nih daripada Mama Rika yang merelekehkan, menghina cuy. Widih, itu sakit loh cuy. Apakah dia tidak baca perekonomian dunia ya, yang dimana kemajuan Malaysia ataupun ekonomi Malaysia itu seperti apa? Kok bisa-bisanya ngapain Xi Jinping pergi ke Malaysia, ke Kamboja dan Vietnam? Padahal aku yakin Presiden Cina ini kesana, lawatan itu aku yakin memang kerjasama yang luar biasa dong. Dan dia pasti tahu kenapa harus ke situ gitu loh. Pasti ada poin besarnya. Jadi ngapain nih sibuk-sibuk negara miskin bla bla bla, bikin sakit hati cuy ya. Jadi tentang yang bilang negara miskin nih, aku bagi bukti fakta lagi guys ya. Jadi seperti apa videonya nih? Malaysia dominasi semikonduktor dunia ya, bukan kaleng-kaleng cuy. Jadi kok masih ada yang merelekehkan gitu loh ya. Link ada di description, yaitu daripada Wizard My ya. Langsung aja kita play guys. Oke, ini semikonduktor memang aku yakin ya, untuk 5 tahun akan datang pasti bisa menyalip Taiwan. Kalian percaya ataupun tidak? Ya kita lihat aja cuy ya, semoga aja. Sebab Malaysia dalam industri semikonduktor ini sejak tahun 70-an lagi. Dan ini semakin menggila ya, diam-diam Malaysia semakin meroket cuy. Oke, langsung aja kita play videonya. Malaysia sedang mencorakkan sejarah baru dalam dunia teknologi. Bukan lagi sekadar negara pemasang chip atau hub kilang semata-mata. Tapi kini, kita berada di landasan untuk jadi peneraju reka bentuk chip global. Dan semuanya bermula dengan satu nama. Gila, semakin the future spirit. Pada awal tahun ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim umumkan satu kerjasama besar antara kerajaan Malaysia dan syarikat teknologi dari UK, ARM Holdings. Nama besar dalam dunia reka bentuk chip. Luar biasa loh. Pelaburan ini bukannya kecil, berjumlah 250 juta US dollar atau lebih kurang di negara miskin 1.12 bilion ringgit akan dibelanjakan dalam masa 10 tahun. Kenapa kerjasama ini Sebab ARM bukan sekadar syarikat semikonduktor biasa. Teknologi mereka ini digunakan dalam hampir semua chip yang ada pada telefon pintar, komputer, server, malah kereta elektrik. Nama ARM ini kalau dalam dunia chip sama macam nama Intel, Nvidia dan TSMC. Selama ini Malaysia banyak main peranan di belakang tabir, cari tempat packaging, testing dan juga pemasangan chip. Tapi kali ini kita naik ke satu tahap lagi, terus masuk ke peringkat reka bentuk. Dengan akses kepada teknologi ARM, kita bukan sahaja boleh hasilkan chip sendiri, tapi kita juga boleh bentuk ekosistem yang lengkap dari hulu ke hilir. Jadi, ke mana 1.12 bilion ringgit ini akan disalurkan? Dana ini akan digunakan untuk dapatkan lesen, teknologi dan latihan berkaitan reka chip daripada ARM. Dengan lesen ini, Malaysia akan buka jalan kepada sekurang-kurangnya 10 syarikat reka bentuk chip tempatan. Dan pendapatan kumulatif mereka disasar capai 20 bilion US dollar ataupun kira-kira 89 bilion ringgit dalam masa terdekat. Ini akan jadi pencetus pada satu industri baru dalam negara. Bukan sekadar buat produk, tapi hasilkan chip untuk produk. Dan chip-chip ini boleh digunakan dalam industri otomotif, AI, IoT, komunikasi 5G dan sebagainya. Tak cukup dengan pelaburan, ARM juga akan bantu latih 10,000 jurutera tempatan dalam bidang reka bentuk chip dan kesedaran buatan. Maksudnya kasih, kita bukan sekadar beli teknologi, tapi kita bina kepakaran dari dalam. Tapi ada cabaran besar dekat sini. Institusi pendidikan kita haruslah bersedia. Kurikulum dalam bidang kejuruteraan, AI dan reka bentuk elektronik kena selari atau selaras dengan kehendak industri.
Ini penting supaya kita tak hanya Sama, bergantung kepada kerjasama. tenaga asing. Satu soalan logik, kenapa Malaysia? Dalam rantau ini kita ada Singapura, Vietnam, Thailand yang juga agresif dalam menarik pelaburan semikonduktor. Jawapannya, Malaysia dah lama jadi tulang belakang industri ini. Nah, ini. Kita ada infrastruktur, tenaga kerja, kestabilan politik dan sekarang sokongan dasar kerajaan. Kerjasama dengan ARM ini adalah sebahagian daripada strategi semikonduktor nasional yang dilancarkan baru-baru ini, menjadikan Malaysia peneraju global dalam reka bentuk dan pembuatan chip. Impak ekonomi daripada kerjasama ini dianggarkan 133 bilion ringgit. Tapi lebih penting dari angka, ia adalah peluang untuk Malaysia berdiri sama tinggi dengan negara pengeluar teknologi lain. Kita tak nak selamanya jadi pengguna, kita nak jadi pencipta. Ini Bila yang kita dah penting. ada kepakaran dan teknologi, kita boleh hasilkan chip sendiri, chip buatan Malaysia. Dalam masa 5 hingga 7 tahun, tak mustahil kita akan lihat chip tempatan digunakan dalam kereta, Yakin, telefon dan juga peranti pintar. Ini bukan pelaburan biasa, ini adalah langkah strategik untuk tentukan masa depan teknologi negara. Tapi kejayaan ni bergantung pada satu perkara, bagaimana kita nak laksanakannya. Infrastruktur kena mantap, universiti kena sedia, bakat juga perlu diasah. Malaysia dah pun mendapat peluang emas. Persoalannya, mampukah kita manfaatkan sepenuhnya? Apakah pandangan anda? Patutkah kita ni terus fokus menjadi hub semikonduktor Asia? Kongsikan pendapat anda di ruangan komen di bawah dan jumpa lagi kita di video yang seterusnya. Ciao. Oke, videonya cukup menarik dari Wiser ya. Wiser bacanya, Wiser MY. Ini menarik dengan editing menarik dan ya, dia punya skill bagus guys ya. Aku akui bagus dan dia juga memberikan informasi yang begitu teliti dan yes, inilah ya yang kita terajui sekarang ini. Luar biasa, keren ya guys ya. Ya seperti ini kok masih ada yang nyinyirin, masih ada yang bilang bahwa Malaysia itu tidak punya uang gitu loh. Kan lucu guys ya. Sebab ini mendominasi loh ya semikonduktor dunia ini ya. Ya kita tahu memang Taiwan itu adalah pengeluar terbesar guys ya, tapi Malaysia ini dari tahun ke tahun semakin banyak lagi dan ini kerjasama yang baru ya dengan ARM. Yang ARM ini memang dia mempunyai blueprintnya gitu ya, yang dicetak, dibuat dan dibikin di Malaysia. Ini keren banget loh, dan ini kerjasama yang luar biasa sebab nanti bisa mengasah para engineer baru dan ya teknologi baru, dan mungkin nanti ya 5 atau 7 tahun akan datang itu Tengku Zafrul pun sudah menteri kan guys ya, itu sudah akan fokus di industri ini dan boleh jadi nanti bisa membikinnya sendiri, yaitu chip yang original daripada Malaysia, dari engineer-nya, dari cetaknya, pembikinannya itu di Malaysia gitu. Salut and respect guys ya. Sebab ya kita tahu cuy, dari 70-an loh ya di industri ini. Jadi bukan kaleng-kaleng pada zaman itu tetangga masih memikirkan cangkul yang tajam, yang bagus. Malaysia sudah memikirkan teknologi cuy. Beda banget kan ya. Oke, kita akan gali lagi informasinya guys ya. Apakah pabrik chip semikonduktor Malaysia melonjak gegara Cina? Jadi seperti apa ini videonya guys ya. Sama-sama link ada di description juga jika kalian mau nonton videonya langsung. Play. Beginilah cara sebuah singgasana dibangun, bukan untuk seorang raja tetapi untuk sebuah chip komputer. Substrat IC berkualitas tinggi ini diproduksi oleh pabrik baru ATNS di Malaysia. Teknologi singgasana mungil ini dapat membantu chip komputer mengirim dan menerima informasi. Bagi perusahaan Austria, pabrik di Kulim High Tech Park ini adalah investasi raksasa. Jika digabungkan, ini lebih besar dari kedua pabrik mereka di China. Ruangan ini saja memiliki luas 100.000 meter persegi. Bangunan ini diperkirakan mampu menciptakan 6.000 lapangan kerja baru. Lonjakan di Malaysia ini sebagian besar dipicu oleh strategi China Plus One. Strategi itu mendorong perusahaan untuk mencari lokasi produksi tambahan guna menanggulangi risiko. China was discussed for many reasons that it's not a suitable option for AT&S anymore. We have quite a
big footprint in China, and it was decided that for the next growth step we want to balance our geographical footprint a bit, and we looked for locations outside of China. Also, some of our customers are requesting certain products not to be manufactured in China. Lonjakan teknologi di Malaysia telah dimulai di Pulau Penang dan akan terus berlanjut. Kawasan yang disebut sebagai Silicon Valley di timur ini mencatat rekor investasi asing pada tahun 2023 yang melampaui rekor dalam 7 tahun terakhir. Keuntungannya termasuk stabilitas politik dan tenaga kerja yang beragam dan terampil, yang mampu berbahasa Inggris, Mandarin, Melayu, dan Tamil. Selain itu, tersedianya jaringan ke banyak perusahaan teknologi multinasional, termasuk beberapa dari China. Malaysia on our own is a politically neutral country. We are open for collaboration from US. We are open for collaboration from China as well. So we don't mind the geopolitical war per se. But instead, at least from my perspective, what I've been observing all this while is the government has been politically neutral and try to leverage on this geopolitical war and see what could we bring to the country. Sang profesor juga menjelaskan, pemerintah Malaysia telah membentuk tim khusus untuk mendongkrak talenta produksi. Benar. Malaysia kini semakin gencar bergerak maju, bergeser dari pusat manufaktur berbiaya rendah menjadi pusat produksi berteknologi tinggi. Gila guys ya, sebab itu keseriusan para pemerintahnya itu luar biasa ya. Buktinya sekarang. Jadi itu bukan kaleng-kaleng, bukan hanya impian semata ya. Jadi ini terrealisasikan gitu. Sebab di situ ya, di industri ini tidak ada korupsi guys ya. Sebab itu lancar jaya sampai ke sekarang ya, dan bahkan ini kerjasama dengan ARM itu yang begitu nilainya fantastik, dan itu nanti akan menciptakan engineer tempatan gitu loh. Jadi luar biasa, ini yang perlu kita contoh gitu loh ya guys ya, agar tidak sedikit-dikit dikorupsi, hilang dong uangnya ya, nggak jadi terrealisasi impian-impian ini. Sebab ya kita mau dibawa kemana cuy ya. Aduh sedih guys kalau kita lihat tentang korupsi ini guys ya. Oke, kita apakah ini orang Malaysia sendiri percaya dengan adanya chip buatan Malaysia itu sendiri ke depannya? Apakah dia masih ragu? Ya kita coba tengok komenan netizen ini seperti apa guys. Majulah negaraku Malaysia, best kerja semikonduktor nih. 26 tahun aku bekerja di Karsem Semikonduktor sampailah pandemik. 26 tahun cuy, bukan kaleng-kaleng ya dia kerja di sini. Sebab dulu nih aku nampak di Western Digital ya, itu kan pekerjanya itu ramai daripada cewek-cewek daripada Indonesia cuy. Ya itu banyak banget loh, tak tahulah sekarang itu macam mana. Di Penang pun sama juga ya, untuk bekerja di sektor ini tuh banyak banget dari Indonesia loh. Padahal nih kan ya, kalau diikutkan gaji di Indonesia ini kan lebih murah. Tapi kenapa para yang mempunyai syarikat besar-besar teknologi ini larinya ke Malaysia gitu loh guys. Ya, padahal upah minimum di sana cukup mahal. Contoh nih, Western Digital ini kan pekerjaannya daripada Indonesia itu banyak banget tuh guys ya. Tapi pasti ada alasan tersendiri ya. Kembali lagi, sebab Malaysia itu bukan 1 dekade 2 dekade gitu, dari 70-an lagi sudah ada industri ini. Sebab itulah para investor ini yakin banget untuk masuk ke sana guys ya. Semoga Malaysia menjadi peneraju chip terbesar dunia. Sebagai anak pertiwi kita perlu mulai dedahkan asas-asas teknologi kepada generasi muda agar kita dapat mengukir pelapis-pelapis baru untuk mewarisi kemajuan teknologi yang gah ini. Ayo majulah Malaysia. Nah, ini adalah pemikiran yang positif ya. Dia tekankan kepada generasi muda, anak-anaknya ya, agar menerajui teknologi ini biar tidak ketinggalan. Jangan hanya main media sosial doang, lepas tuh telan mentah-mentah berita hoax ya. Itulah yang menjadi masalah ya. Strategik yang terbaik, tiba masanya untuk Malaysia jadi world class leader, bukan jadi jago kampung dan shock sendiri. Betul ya guys ya. Ini dikit-dikit shock sendiri ya, merasa gah, merasa angkuh. Wah jangan, stop dulu, ini perjalanan masih jauh gitu loh guys ya. Semoga negara kita semakin maju. Doakan Malaysia mula slow-slow bina pesawat jet tempur. Wah jangan harapkan ingin beli saja, mulakan walaupun 30 tahun lagi. Nah,
Jadi kita ini jangan hanya menjadi konsumen, kita harus menjadi produksi sendiri ya, mempunyai produk sendiri. Ini dikit-dikit kita konsumen doang, pengguna doang ya, kirim bahan pun bahan mentah doang ya, tidak diproduksi di sendiri gitu loh guys. Mantap, perkara yang bagus dibuat dari kerajaan PMX bermula dengan pelancaran strategi semikonduktor negara yang menargetkan Rm 500 billion foreign investment. Aku harap mana yang baik kita rakyat kena support, tak kira apa ideologi pun kita rakyat kena support perkara yang betul, bener ya. Jadi janji ini tuh demi kebaikan bangsa, demi kebaikan negara, rakyat harus support ya. Jangan membuli ataupun jangan menjas bahwa pemimpin ini bla bla bla. Yang jelas kalau ini langkah yang bagus ya kita sokong dong ya. Jangan sampai kita bertolak belakang dengan pemimpin guys ya. Sebab pemimpin pun aku yakin nih, PMX juga berkeliling dunia nih ya sekarang ini, itu mencari investor yang banyak dan bisa bekerja sama dengan negara-negara lainnya. Betul lah guys ya. Jadi yang setuju komen aja, silahkan komen yang baik-baik aja, jangan komen negatif guys ya. Mungkin sekian dulu untuk perkongsian kali ini. Jangan menjas negara Anda seperti ini bla bla bla, nggak punya uang, tepuk jidat aja cuy ya. Ngeri. Orang tua harusnya wawasannya panjang gitu loh, tapi malah mengeluarkan statement yang begitu, itu kan ngeri banget guys ya. Tinggalkan komen yang terbaik Anda. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.